Lupakanlah semua kenangan ini, ajukanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali, dan jangan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku sesuatu karena ku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah tengah malam online bersama saya sebagai moderator Muhammad Izul Firdaus. Nah, pada pemirsa yang belum tahu kuliah tengah malam online itu apa? Kuliah tengah malam online itu adalah forum di mana kita akan menyelesaikan masalah yang terjadi di luar negeri atau di luar mana-mana di Indonesia oleh 3 narasumber hebat dari negara-negara bagian di luar negeri. Nah, kita sambut ketiga narasumber kita, yaitu yang pertama, Prof. Arya dari Thailand. Selamat datang, Prof. Sawadikap, Prof. Nah, selanjutnya ada Prof. Rifan dari Arab Saudi. Ahlan wa sahlan, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, yang terakhir ada Prof. Wisnu dari Madura. Deremak, Prof. Halo. Nah, langsung saja kita mulai forum ini. Langsung saja ya kita tampilkan permasalahan yang sedang terjadi. Bentar, screen. Apa sudah keluar screen-nya? Sudah. Sudah ya. Langsung saya bacakan beritanya dari @berita ngawur. Di Hogwarts, Sucipto Fernandes, mahasiswa S1 diusir keluarganya karena tidak paham penutup karya ilmiah. Nah, ini fenomena lucu ini. Gimana nih tanggapannya ini? Langsung saja diselesaikan oleh narasumber kita yang pertama, Arya. Monggo Prof. Arya, bagaimana tanggapannya? Ya, baik. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu penutup karya ilmiah. Bagian penutup atau bab penutup adalah bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Bagian ini sering pula disebut sebagai bab kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, kamu harus menuliskan kesimpulan secara menyeluruh atas pembahasan atau isi dari karya ilmiah. Sedangkan pada bagian saran, kamu cukup menuliskan saran atau rekomendasi kamu terhadap tema atau persoalan yang diangkat dalam karya ilmiah. Bagian penutup yang baik juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak bertele-tele. Bagian penutup yang baik dan benar kiranya tidak memakan banyak halaman. Idealnya bagian penutup adalah 1 halaman. Bila pada bagian pembahasan atau isi cukup panjang, maka maksimal bagian penutup hanya boleh 2 halaman. Alasan utama mengapa bagian penutup harus tidak bertele-tele dan jumlah halaman yang maksimal 2 dikarenakan bagian ini merupakan simpulan akhir dari hasil pembahasan atau isi dan menjadi jawaban atas tujuan yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan. Simpulan yang ditulis dalam bagian penutup harus to the point. Hal itu untuk mempermudah membaca memahami hasil dari penelitianmu dalam karya ilmiah. Adapun kamu harus memilih hanya bagian penting dari pembahasan dan tidak perlu menjabarkan hal lain di bagian penutup. Yang kedua yaitu fokus merangkum isi makalah. Kesalahan yang sering dilakukan saat menuliskan bagian penutup ialah tidak fokus merangkum isi makalah. Hal tersebut sering terjadi karena penulis tidak paham apa yang harus dituliskan pada bagian penutup tersebut. Padahal pada bagian penutup kamu hanya harus fokus menyampaikan kesimpulan dari isi makalah, isi dari karya ilmiah. Untuk itu kamu harus melihat poin-poin data temuanmu dari bagian pembahasan. Dengan begitu penulisan bagian penutup tidak akan sulit dan mudah dilakukan. Yang ketiga yaitu memberikan saran yang sesuai dengan tema karya ilmiah. Subbagian saran pada bagian penutup memang sering dianggap remeh. Akhirnya, saran yang dituliskan menjadi melebar kemana-mana.
Padahal subbagian itu harus tetap berhubungan dengan tema dan isi karya ilmiah. Untuk membuat saran sesuai dengan isi dan tema karya ilmiah, kamu cukup mengkorelasikan hasil temuanmu. Bila terkait dengan hasil penelitian lapangan, kamu cukup memberikan saran kepada pelaku di lapangan terkait hasil temuanmu. Bila itu penelitian berbasis pustaka atau berdasarkan buku referensi, kamu cukup memberikan saran terhadap wacana yang diangkat dalam berbagai sumber literasi tersebut. Intinya, kamu jangan melebar memberi saran yang tidak dibutuhkan. Cukup fokus pada hasil pembahasanmu. Dengan begitu, bagian saranmu tidak akan melebar kemana-mana. Sekian. Cukup, Prof. Arya. Cukup. Terima kasih atas penjelasannya dari Prof. Arya. Semoga Fernandes segera pulang ke rumahnya ini. Lagi diusir ini Fernandes ini sama ibunya. Karena nggak tahu penutup karya ilmiah ini. Ya udah langsung saja ke materi kedua atau ke permasalahan yang kedua. Dan saya share screen lagi. Apa sudah keluar? Sudah. Sudah ya. Nah, kita bacakan lagi permasalahan yang kedua yaitu dari @wkwk Len. Stephen Leonardo Cahyadi Putra, daerah Madrid, dikasih hukuman berenang di samudra karena tidak tahu abstrak karya ilmiah. Ini permasalahan sungguh berbahaya. Lucu ini, lucu. Berbahaya ini. Masa suruh Sampai berenang? lalap hiu. Iya, sudah disuruh berenang ke samudra ini gimana ini? Mendarat jadi paus orca ini. Udah langsung saja, Pak. Mohon dijelaskan, Prof. Rifan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak karya ilmiah. Abstrak karya ilmiah yaitu sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seseorang pembaca dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Jenis-jenis abstrak. Abstrak dibagi menjadi dua, yaitu abstrak informatif dan abstrak indikatif. Abstrak indikatif disebut juga sebagai abstrak yang bersifat umum dan menyajikan informasi kuantitatif serta kualitatif. Pada abstrak ini bertujuan agar metode atau hasil serta kesimpulan dalam sebuah penelitian disajikan secara jelas dan rinci. Sedangkan abstrak indikatif yaitu dapat menyampaikan informasi yang bersifat umum saja dari karya tulis ilmiah tersebut tanpa informasi terperinci, layaknya abstrak informatif. Bahasa dalam penulisan abstrak. Bahasa abstrak tersendiri diwajibkan untuk ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa ibu dan bahasa Inggris. Sebagai bahasa internasional pada umumnya, pengertian bahasa ibu di sini adalah bahasa di mana penelitian dilakukan atau karya ilmiah tersebut ditulis dalam kurung bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional digunakan dalam untuk menjembatani perbedaan bahasa bagi pembaca asing yang ingin mencari referensi. Fungsi abstrak. Abstrak memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menyajikan informasi yang singkat yang menggambarkan keseluruhan isi karya tulis. Kedua, memudahkan pembaca dalam mencari referensi. Dan yang terakhir yaitu ketentuan penulisan abstrak. Abstrak yang pertama yaitu ditulis secara singkat, kurang lebih setengah satu halaman, sekitar 250 kata. Yang kedua, penulisan abstrak harus urut. Yang ketiga, isi abstrak harus menggambarkan keseluruhan tulisan. Sekian, terima kasih.
Sudah, Prof. Sudah. Terima kasih, Prof. Rifan. Semoga Cahyadi tadi sudah mendarat, sudah menepi Oh, dari sudah samudra mendarat. ya. Darat di Madinah ini. Langsung saja ke permasalahan yang ketiga, permasalahan yang terakhir. Saya share screen lagi. Nah, sudah keluar. Nah, sudah keluar kah? Sudah. Nah, langsung saja dari berita gak penting. Mahasiswa S1 di Manchester bernama Cristiano Bambang Teguh dikutuk temannya menjadi kaos kaki karena tidak tahu cara etika berpresentasi dalam forum ilmiah. Nah, kalau di Indo ini bisa dikutuk jadi batu ini kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri kan yang bau kan kaos kaki. Kalau di Indonesia yang bau pemerintahannya ini. Nah, langsung saja ya. Langsung saja. Temannya Cristiano, Gimana? ini temannya Cristiano tega banget ya untuk jadi kaos kaki. Nah iya, tega banget ini. Biar nggak terjadi lagi nih, langsung saja Prof. Wisnu, langsung saja Prof. Disampaikan etika dalam Ahlinya. forum ilmiah. Ya untuk Mas Cristiano. Ya jadi untuk Mas Cristiano, jadi kita sebelumnya itu mengetahui arti etika. Yang pertama menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan, tetapi ada yang memakai istilah lain, yaitu moral dari bahasa Latin, yakni jamak dari kata nos yang berarti adat kebiasaan juga. Kalau menurut istilah, suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Jadi etika dalam berpresentasi itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan perhatian minat dan perhatian peserta. Yang keempat, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Yang terakhir, menjaga etika. Nah, jadi dalam forum itu ada beberapa peran. Nah, masing-masing peran itu mempunyai etika tersendiri. Untuk yang pertama, etika penyaji. Etika penyaji itu ada penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada peserta. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Yang terakhir, penyaji mentaati etika berpresentasi. Nah, etika berpresentasi untuk penyaji ini ada 3. Yang pertama, menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kerugian berupa hak dan kesempatan berbicara, tersinggung, atau kehilangan harga diri. Yang terakhir, mengutamakan kejujuran. Untuk selanjutnya ada etika untuk peserta. Yang pertama, peserta menjadi penyimak yang baik. Yang kedua, peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji. Yang ketiga, peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan. Dan yang terakhir, jika akan meninggalkan forum, peserta meminta izin kepada moderator atau penyelenggara. Yang terakhir ada etika moderator. Oh maaf, enggak, terakhir ada satu lagi ternyata. Etika moderator yang pertama ada adil, yang kedua taat jadwal. Nah, lalu ada etika notulen. Yang pertama, mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap dalam forum. Yang kedua, meringkas hasil catatan dan disebarkan kepada forum. Ya mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih Prof. Wisnu atas penyampaian materinya tentang etika berpresentasi dalam forum. Nah, semoga Mas Cristiano nih kembali lagi ke wujudasinya. Masa Iya. menjadi Mas mau seumur hidup jadi kaos kaki. Seumur hidup menjadi kaos kaki ini gimana ini? Ya semoga atau teman-temannya Mas Cristiano nih kalau ada nih dikasih tahu gitu lah biar nggak dikutuk lagi gitu. Iya, semoga tidak terjadi di Indo. Iya, semoga. Amin. Nah, nggak terasa ini sudah mau pukul jam 2 pagi. Kita sudah sampai nyali dulu. Kita sudah sampai di ujung acara forum diskusi kuliah tengah malam online ini. Pak, terima kasih atas kehadiran
tiga profesor besar ini. Profesor Iya, Arya jauh-jauh dari sama-sama. Thailand, Profesor Rifan jauh-jauh dari Arab Saudi, Profesor Wisnu dari Pulau Garam, Madura. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada audien di rumah yang sedang mendengarkan. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, Prof, atas kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Kuliah Tengah Waalaikumsalam. Malam Season 2.